saya jatuh dan kaki saya patah. Kan biasanya kan normal kita tumit di belakang, posisi ini kan tumit muter. Jadi kan perasaan saya tuh kayak dijegal begini tuh. Ya. Tapi aku plus. Ya anak kan lagu yang mama. Ya Allah, oh Maya. Sama mama kan dia anak juga. Oke, Allah Akbar. Astagfirullah. Kerasnya suamimu hanya di mulut saja, tapi hatinya baik toh. Masya Allah. Nggak ada yang meleset, semuanya bener 100%. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Abang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita sudah diterima di kediaman Bapak Brigjen Ahmad Tamim Mustafa. Dan ini Ibu Imelda Tamim, terima kasih sudah berkenan tuh diganggu karena kita mau mendengarkan kisah-kisah di luar nalar yang ingin diungkap di Mata Langit ini. Jadi Bapak Ahmad Tamim ini adalah bapaknya artis-artis. Ini bos saya ini. Beliau ini sering mengundang saya nyanyi, juga artis-artis lain yang akhirnya artis-artis ini menjadi punya tempat untuk selalu reuni dan silaturahmi. Beliau punya sebuah restoran namanya Warung Rakyat Nusantara di daerah Keranggan di Cibubur. Nah, tapi kali ini kita tidak menceritakan soal kegiatan Bapak di dunia artis ya. Karena Bapak ini sebenarnya penyanyi. Oh iya ya, kalau begitu kita minta Bapak satu lagu boleh nggak Pak? Boleh. Atau satu bait? Lagu yang paling disukai ya? Ya, yang paling disukai. Yang memang lagu itu mungkin selalu terngiang di batin Bapak. Jadi kalau mengingat lagu mungkin lebih condong lagu itu yang sering dinyanyikan. Iya. Saya paling suka lagu ya untuk ibu ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu bagi saya maknanya luar biasa. Ya. Mantap. Ibu itu keramat ya. Orang kadang mencari keramat di siara kemana-mana. Iya. Kadang kita lupa bahwa di rumah itu ada ibu yang punya keramat yang luar biasa. Baik Pak, sepenggal Pak boleh Ya. Pak. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bercucuran air mata bila ku terbayang betapakah besar budi ibunda berikan. Itu aja lah ya. Aduh, ditungguin. Terima kasih. Jadi kalau sudah berbicara masalah ibu nih ya, waduh, saya tuh paling nggak bisa sebenarnya suka berkaca-kaca gitu. Karena memang benar kayak Bapak bilang itu keramat yang paling luar biasa yang ada di planet manapun kita bilang, bukan hanya di bumi, karena doa ibu tuh menembus sampai ke arsy Allah ya. Iya. Dan tidak ada pembatas apapun gitu. Itulah kehebatannya doa seorang ibu bagi kita semua. Ya. Baik Bapak, sekarang kita kembali ke Mata Langit. Jadi kalau di podcast lain kan cerita perjalanan karir, tapi di podcast Mata Langit ini cerita pengalaman di luar nalar. Nah, kira-kira Bapak ada pengalaman di luar nalar apa yang ingin di-share dengan Sobat Mata Langit, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak Ratna Listi sama Bang Lima Langit pada siang hari ini. Yang mudah-mudahan ya pertemuan ini mendapat ridho dari Allah SWT dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Ada beberapa ya cerita ya barangkali yang bisa diangkat di dalam cerita masalah entah misteri entah apa lah ya. Yang jelas yang benar-benar yang saya alami pada saat ya saya kena musibah ya pada tanggal 14 Juli itu ya, karena Allah juga saya jatuh dan kaki saya patah, kemudian saya dirawat. Pada saat itu saya hanya dipeseni nggak usah ngasih tahu siapa-siapa. Artinya kami butuh privasi
kami butuh istirahat total karena memang ya patahnya cukup lumayan, dimana pesennya dari Pak Haji itu jangan banyak gerak. Pak Haji itu yang melakukan terapi ya? Ya. Maaf kalau boleh tahu itu jatuhnya di mana Pak? Di belakang. Di rumah ya? Ya di dapur ya, pada saat itu saya habis olahraga, ya saya biasa kalau habis olahraga itu biasanya saya makan semangka. Ya. Nah, saya ke belakang dulu nyari semangka kok nggak ada. Saya tanya sama orang yang ikut saya itu, Ujang, Bang Ujang, Ujang, kamu di mana? Saya di belakang Pak. Udah, tolong belikan semangka, saya bilang gitu. Saya kasih uang 50.000. Bapak, kan semangkanya ada. Ada di mana? Ada di kulkas mana? Saya udah bukain nggak ada. Di dalam nggak ada, di dapur nggak ada. Ada Pak. Ya udah kamu sini, datang aja. Datang masuk dapur, terus saya ikutin dari belakang, nggak tahu apakah itu ada air atau saya nggak ingat. Tahu-tahu saya ngikutin langsung saja, wah, kaki saya ini, waduh, kepleset ya? Iya, ya kaki saya ini begini, ini nongolnya, aduh, nggak kebayang. Waktu itu saya hanya teriak-teriak aja, tarik, Pak nggak berani, Pak nggak berani, Pak. Tarik, melihat posisi kaki saya itu udah nggak kebayang lah. Bagian tumit ya? Tumitnya ke depan. Oh ya Allah. Ibu mana? Ibu nggak ada Pak. Panggil lah. Nah gitu datang. Begitu datang ya dia nangis aja ngeliat itu. Udah cepet saya bawa ke mobil, tapi nggak ada orang pada saat itu. Hanya nyari kiri kanan, biasanya di penjagaan ada orang, biasanya di belakang banyak orang main volley atau apa. Itu hari itu sama sekali nggak ada. Nyari akhirnya ketemu di pojok lagi masang internet, ada 5 orang. Ini kesenggol dikit aja udah sakitnya luar biasa. Sakitnya udah nggak karuan. Masuk mobil, jalan sedikit kena kecelakaan aja, sakitnya udah. Akhirnya sampailah di tempat. Begitu nyampe di tempat. Di rumah sakit ya? Bukan, yang di Pak Haji itu. Pak Haji, okay. Di Sulaiman. Begitu nyampe di sana. Nah, begitu dilihat langsung dironsen, wah ini patah begini. Nggak ngomong apa-apa. Langsung ditarik. Wah. Sudah nggak tahu lah rasanya kayak apa udah. Ya itu terus kami bilang Pak, habis ini istirahat segala macam dan banyak gerak. Setelah berapa hari di sana, ya nggak tahu cerita bagaimana, saya mimpi itu di suatu lapangan luas kayak lapangan golf itu, di situ banyak bola-bola golf. Ketemu sama Pak Jokowi. Atau sini, saya dipanggil gitu. Oh siapa Pak? Kamu nanti tanah di sini ya, yang untuk kamu. Oh siapa Pak? Nah, terus ya udah ditinggal sama beliau, terus ada ajudan datang, katanya nanti di sini ya. Oh iya. Terus waktu itu saya kebelet pipis ya, pengen pipis. Terus di situ ada kayak bangunan gitu. Saya masuk situ, begitu masuk nggak tahu cerita gimana, saya langsung dikekep gitu sama kayak sarung. Kok saya teriak-teriak, ini siapa? Pak Jokowi udah jauh. Udah diam aja, saya ditegur gitu. Terus dalam mimpi itu saya celana ketemu beliau ini. Saya cerita, saya begini. Lalu beliau ngomong, berarti ada orang nggak suka sama Bapak gini. Taunya apa? Itu orang itu yang punya niat nggak bagus sama Bapak. Dalam mimpi ya berarti? Iya, dalam mimpi kita. Kok saya nggak tahu ceritanya bagaimana, tahu-tahu pagi mau datang minta Sherlock sama ibu, padahal saya juga nggak ngomong siapa-siapa. Tiba-tiba saya dan Panglima datang ya. Ada di mana terus ibu bilang, ini gimana minta Sherlock? Waduh gimana ya? Ya dia naik baik mau besok, ya udahlah. Akhirnya dia Sherlock. Padahal sama sekali nggak ada pemberitaan apapun. Iya. Ternyata datang itu, ini mau cerita di dalam mimpinya itu seolah-olah dia ketemu ibu, rambutnya acak-acakan. Setelah beberapa hari, ya jujur saya nggak tahu ya. Kadang ya tadi saya pernah cerita tadi ya, aduh saya kok pengen Fajri ya. Tahu beliaunya ini besok ya. Pak Tamim, saya besok mau ngirim nanas Fajri. Ini masakan Aceh. Tapi nggak banyak ya. Jujur saya kaget. Kenapa? Saya juga lagi batin dalam arti, tapi sampai nggak ngomong sama siapa-siapa. Itu yang nggak masuk akal juga ini Pak. Saya pikir kalau ngelihat foto kan. Jadi ceritanya gini, saya sambungin dengan ceritanya Panglima. Tiba-tiba Panglima kasih tahu saya, aku kok mimpi Bu Tamim ya? Panglima gimana ceritanya? Jadi saya ngeliat ibu kayak berdiri begitu, tapi rambutnya kayak acak-acakan, turun, diem kayak lesu. Saya tanya, Bu, kenapa Bu? Diem aja nggak jawab gitu.
dalam mimpi itu seperti itu. Nah habis itu nggak lama tuh datang Iya. Om Johan Untung gitu Terus? untuk memerintahkan untuk kamu harus ke Pak Tamim, harus lihat Pak Tamim gitu. Ayo cepat segera katanya gitu. Kaget saya gitu kan kok bisa masuk mimpi itu gitu. Pakai anu, ditodong gitu. Ditodong pakai pistol gitu. Kamu harus datang ke Pak Tamim, ayo cepat segera lihat. Nah, gara-gara mimpi itu Bang Mel suruh saya coba kamu say hello ke Pak Tamim, tanya kabar. Saya tanya kabar kan ke Ibu. Ibu gimana kabarnya? Ini kita lagi terapi. Oh, terapi apa? Ini terus ngirim foto kan, foto Bapak. Hah? Bapak kakinya seperti ini, astagfirullah. Kecelakaan di mana? Saya pikir kan dengan kondisi itu tuh pasti di jalan yang kecelakaan itu parah gitu. Senggol orang, Apa disenggol orang, ternyata atau gimana. kepleset di rumah. Hah? Kok kayak nggak masuk akal ya? Kepleset di rumah kok sampai keluar tulangnya gitu. Itu nggak masuk akal. Oh yaudah yuk kita Jadi datang. sempat kita bahas waktu itu ya, ini nggak mungkin nih gitu, masaan kepleset aja bisa sampai tulangnya lepas gitu. Terus akhirnya saya minta share sama ibu, di mana lagi terapinya? Oh kalau terapinya nginep boleh ditengokin nggak? Terus kata ibu boleh, ya udah kita datang gitu. Habis itu akhirnya cocok-cocokan mimpi loh, kok klop semua ya gitu. Malam sama, malam itu juga mimpinya. Ketika itu ibu kan yang mendampingi bapak ya. Ketika ibu melihat bapak tiba-tiba jatuh di rumah tapi kondisi begitu, apa yang dirasakan ibu? Pertama ya panik, nggak salah ngelihat tumit ke depan. Biasanya kan normal kita tumit di belakang, posisi ini kan tumit muter ke depan. Mau ngapain juga bingung, mau diangkat teriak-teriak sakit, mau pokoknya saya pikir kepala aman. Saya takutnya kepala kebentur karena di belakang itu kebetulan ada bangku dari semen begitu. Kalau ngantem kepala ya lumayan. Kepala aman, tapi kaki kok bisa muter. Jadi nggak kepikiran kemana-mana. Yang penting bawa ke rumah sakit. Bapak nggak mau, nggak mau bawa ke Pak Haji. Nah, kok bisa ibu masuk ke mimpinya Panglima? Apa ibu sempat kepikiran Panglima atau apa pada saat itu? Enggak ya? Kan berapa hari dirawat, baru kita kontak nanyain kabar. Itu istilah kita nggak pernah ngomong ke siapa-siapa, nggak ngomongin si A, si B, si C, ya enggak, kita cuma berdua aja. Ya udahlah, kita introspeksi diri, anggap aja ini istilahnya ujian kita mau naik kelas, iya, atau betul. ujian kita buat penggugur dosa kita nganggapnya ke sana, nggak pikir mana-mana, dia nggak cerita. Nah, ini biasa kalau mimpi begitu kan itu petunjuk Allah biasanya gitu, karena Mbak Ratna kan sama Pak Tamim ada kedekatan gitu kan, sama Ibu juga sering. Iya, sudah seperti ini, sudah kayak keluarga. Jadi Sudah sekian puluh tahun, benar. Iya. Saya pindah ke Mabes TNI itu tahun 2004, kemudian masuk ke Kemhan 2007-2008. Dia sama beliau ini. Yes. Sampai berarti udah hampir 20 tahun. Iya, yang saya merasa terharu karena bapak ini kan banyak artis yang mendekat gitu, artis baru, artis senior, pokoknya banyak banget. Tapi beliau nggak pernah melupakan saya, itu yang saya terharu. Karena punya sejarah tersendiri, kenalan lainnya baru kenal belakangan, kalau ini sudah memang sudah lama. Ya. Nah kalau dari kacamata Panglima secara batin, sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Tamim ini? ya memang kalau saya lihat Bapak ini udah dipantau lama gitu ya sama satu sosok makhluk ini nyari momen gitu, mau mencoba untuk menyerang Bapak gitu. Itu yang terlihat saya gitu. Sosoknya tuh kayak hampir sejenis gundurwo itu, besar, hitam, berbulu, matanya merah, yang terlihat saya secara batin begitu. Dan ada seperti bola api juga, panas. Itu yang model yang gelinding itu, kalau yang di Jawa bilang itu suka namanya banaspati ya. Nah itu terlihat di batin saya gitu. Jadi ada dua sosok itu yang nggak baik gitu, yang memang sudah lama kayak memang mau ya membuat Bapak itu terjatuh gitu. Dan memang momennya selama ini nggak didapati makhluk itu karena selalu dalam posisi terjaga, apalagi di tempat sini. Saya lihat tempat sini pun memang banyak penjagaannya. Saya lihat ada kayak di sudut sana tuh ada kuda putih, tapi mungkin memang sudah izin Allah ya, karena memang sihir itu berlaku dan bisa terjadi apabila Allah mengizinkan. Mungkin ya kayak kembali ke Ibu bilang tadi, dengan Bapak bilang semua atas kehendak Allah. Sebanyak apapun kita berdoa juga, kalau Allah sudah memberi ini, kali ini memang kamu harus saya uji, kata Allah, untuk meningkatkan lagi keimanan ataupun apa gitu. Sihir itu bisa terkena kepada siapa saja, termasuk kepada saya pun. Maka kita disuruh banyak berzikrullah sama Allah, jangan pernah lalai dalam mengingat Allah dalam keseharian dan dalam waktu kita sehari-hari. Nah, kalau yang Panglima pantau itu kan berarti nggak murni karena kesalahan Pak Tamim gara-gara kepleset, tapi karena memang ada sihir yang bermain di situ. Ada makhluk yang sudah mengincar. Karena makhluk itu selalu mencari momen-momen di mana kesempatan itu seolah-olah bukan dari campur tangan dia juga. Contohnya misalnya kita sakit
kita sering memang sudah ada penyakit lambung nih. Kita memang dokter juga kalau kita berobat ke dokter sudah dinyatakan kita sakit lambung. Tapi apabila ada seseorang yang nggak suka sama kita mengirim sesuatu kepada kita, sesuatu makhluk, dia tetap duduknya di lambung duluan karena dia memang mencari sisi lemahnya orang ini di mana gitu. Apa di kaki, apa di lambung, apa di kepala, apa di lengan, apa di matanya. Jadi dia rusak gitu di tempat-tempat yang memang udah mulai kita itu bermasalah organ tubuh kita. Ya, tadi kan penjelasan Panglima, makhluk ini sudah mengincar. Berarti artinya ini jadi bukan. Jadi perasaan saya tuh kayak dijegal begini tuh. Kayak dijegal begini. Dan ini berarti bukan percobaan pertama dia. Berarti sempat sebelumnya Bapak udah berapa kali Bapak pernah berusaha untuk dicelakai tapi gagal. Baru kali ini. Pernah jatuh di kantor pernah. Itu secara logika juga nggak masuk akal. Ya ini apa lantai ini kan paling cuma segini ya anunya. Begitu saya baru turun dari mobil, tahu-tahu kesandung ini udah pok gitu. Itu sudah di luar nalar saya juga. Ini sampai baju itu kena sampai akhirnya saya dibawa ke RSPAD ketemu Bu Nora itu. Pokoknya Pak harus diopname, harus diopname, tapi akhirnya saya bandel, saya pulang. Kayak Ibu Menteri ya, kayak dibanting. Ya. Kayak didorong. Kayak dibanting ya, kayak dorong, kayak dibanting. Jadi Kayak ngantem. bukan hanya dijorokin tapi kayak dibanting. Aneh ya kalau gitu. Ya itu yang saya rasakan ini kayaknya ada nggak bener. Itu yang pertama. Bapak sempat ada feeling juga ya? Iya. Karena ya terus terang aja. Jabatan saya itu terus terang aja ya namanya Saat ada itu yang suka ada nggak suka wajar ya. Tapi ada yang mungkin merasa wah saya kok nggak dapat segala macam. Kemudian kan bagi-bagi kerjaan segala macam itu. Ada aja lah yang ya bermain itu. Macem-macem lah, saya merasakan banget ya, terus terang waktu jatuh itu. Oh berarti Bapak merasakan itu sebelum pensiun ya? Merasakan banyak hal di luar nalar. Banyak yang mau mencelakakan itu, tapi alhamdulillah masih dijaga lah. Tapi waktu jatuh itu saya merasakan ada sesuatu yang ganjil gitu loh. Kesandung cuma sedikit aja, tapi jatuhnya sudah sampai di sini kan retak kan dia. Saya dibawa ke RSPAD. Bagi saya itu ya kejadian pertama yang tadi ada orang ngincer itu saya rasakan banget. Saya rasakan. Kalau yang kemarin itu benar seperti kayak dijaga. Dijaga. Logikanya ya, orang kadang jatuh kecelakaan di pinggir apa tengah jalan tuh mungkin cuman bagaimana ini jatuh cuman di dapur seperti di rumah. Itu. Logikanya nggak masuk akal gitu loh. Ya seperti ini tadi yang nyerimpung atau gimana lah. Karena kejadian jatuh dengan dampak dari jatuh itu jauh banget. Jatuh cuman gitu kok sampai segitu gitu loh. Nah kalau Panglima Panto, apakah ini kiriman dari satu orang atau ada berapa arah? Kalau saya lihat yang kesel banget sama Bapak ada satu orang gitu. Kalau saya lihat nih cara batin saya. Jadi dia tadi terngiang-ngiang di telinga saya, di batin saya, kok kamu saja, kok kamu saja. Jadi kayak ada kalimat itu gitu. Tapi saya nggak ngerti nih kok kamu saja maksudnya apa nih. Mungkin Bapak nanti bisa cerna lagi gitu ya. Yang kok kamu saja. Habis itu kayak yang saya rasakan lagi, oh mentang-mentang ya, kayak ada bahasa begitu lagi gitu. Nah, kayak ada bahasa itu lagi yang sampai di batin saya, mentang-mentang ya, kok kamu lagi mentang-mentang ya, itu terasa di batin saya. Bener gitu. tuh, kok kamu lagi. Itu bener banget ya. Itu yang terasa di batin saya. Sebetulnya bukan orang tapi ya sama-sama dengan saya. Kalau begitu kita akan ungkap ya Panglima ini melalui mediumisasi. Jadi memang yang jahat itu yang hitam besar itu, yang hitam berbulu tinggi itu jenisnya tuh. Jadi dia kayak berbulu semua tuh dalam bayangan batin saya, matanya merah hampir kayak ketutup sama bulu-bulunya gitu dan makhluknya, kukunya panjang-panjang gitu. Itu yang jegal Bapak di situ, itu yang terlihat saya gitu. Nah, apakah masih ada? Makhluk itu apakah masih ada pertanyaan? Soalnya gimana Ibu? 2 bulan yang lalu saya lagi sholat asar, Bapak lagi latihan nyanyi dengan Ruri. Itu tiba-tiba di atas kamar tuh seperti ada genteng kayak dilempar batu, kenceng banget. Tapi itu ketik gelindingnya kecil suaranya. Tidak imbang dengan meledak. Bantingnya itu seperti kita berdiri di atas genting. Itu yang saya lihat tadi, gitu. yang bola api, yang gelinding itu. Oh berarti artinya masih ada di sekitar sini? Makhluk-makhluk itu Bang 2 bulan lalu lah. Iya, bayangan saya tadi ada saya terlihat di sudut. Nggak apa nanti kita bersihin aja. Oke. Tapi sebelum dibersihin kita telisik dulu. Mau kemana? Assalamualaikum. Kok sedih? Ini macan penjaga di sini, Bu. Iya, ini yang jagain Bapak, Pak. Ini macan. Harimau. Ini ya? Perempuan? Mama bilang. Ini ya?
Ini apa Aki? Aku Laki-laki. Tamin itu terkadang akan datang sehebat apapun, setebal apapun sebuah tameng, maka akan tertembus. Tameng itu akan tertembus katanya. Batu jika berulang-ulang terkena tetesan air, maka seperti itulah dirimu. Jadi menurut beliau ini kalau sering terus dihajar terus akan tembus juga lama-lama gitu. Berarti artinya ini bukan percobaan untuk mencelakai yang pertama ya. Sebelumnya sudah sering. Dan bukan hitungan bulan. Bukan hitungan bulan. Sesungguhnya sudah dari tahun ke tahun. Jadi serangan ke Bapak itu hitungan tahun sudah. Tapi apa yang telah menyelamatkannya bukan dari golongan kami yang menyelamatkan, tapi dari sedekah. Masya Allah. Jadi Bapak tuh nggak punya pegangan yang menyelamatkan Bapak tuh sedekah Bapak. Punya tameng. Nggak punya tameng yang berupa misalkan punya kodam atau apa gitu. Gitu ya Aki. Aku panggil Aki aja ya. Sedekahmu yang menyelamatkan Bapak denger ya. Kalau tanpa kau perhitungkan seberapa besar yang telah kau berikan kepada yang membutuhkannya. Masya Allah. Kau tak memperhitungkan sebuah untung dan rugi. Benar gitu Bu ya. Selamat datang. Selamat datang. Siapa yang dimaksud? Kalau kampung Bapak di Jawa sana dekat laut nggak? Dekat laut nggak? Nggak, jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda makhluk ya. Ini dengan siapa? Yang pernah kau datangi, Yang pernah kau datangi. Gimana yang pernah didatangi? kini dia mendapatkan penghargaan itu dari tempat yang kau datangi, Maksudnya gimana? dari sebuah kesultanan. Oh, Bapak mendapatkan penghargaan dari sebuah kesultanan yang pernah kamu datangin katanya. Banten berarti ya? Kan Panglima pernah datang ke Pangeran Kesultanan Banten, Banten dan Bapak dapat penghargaan dari Siapa Kesultanan namanya? Banten. Bapak Bambang Wisanggeni. Iya, kalau misalkan ya. Jadi Aki ini dari Banten. Boleh tahu namanya Aki siapa? Itu makhluk yang sebelum Aki kemana? Apa pesan yang ingin disampaikan? Tetaplah beristiqomah dalam memberikan yang kau punya. Tetaplah istiqomah dalam memberikan yang kau punya. Maksudnya dalam kaitan Jaga amanah. menjaga amanah itu Pak. Amanah apa ya? Ya intinya tetaplah selalu berbuat baik. Iya. Sedekah. Oh, oke. Jadi mau sodako mau apa itu acik lah. Iya ya, sedekah. Allah, astagfirullah. Ganti makhluk lagi. Siapa ini? Di gunung ini ku temui. Hah? Gadis cantik. Aku kus plus. Ibu, Nyanyi lagu apa? Di gunung ini ku temui. Na 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 na. Kus plus. Ini dengan siapa? Bapak kan suka lagu kus plus. Iya, Bapak kan fans berat kus plus di sini. Ini dengan siapa? Boleh tahu siapa ini? Kok dia sedih? Ini siapa? Apa sudah mengenal Pak Tamim, Mama Bu Tamim? Ini Mak bukan? Mak itu siapa? Oma. Enggak kan, soalnya kan lagu ini aja kan Diana kan lagunya Mama. Ya Allah, Oma ya? Sama Mama kan Diana juga. Oh gitu. Itu lagu Diana itu Diana namanya. tuh namanya Mama. Ayo Bu, sini Bu. Gitu. Ayo Bu, deket Bu. Deket sini Bu, sama saya Bu.
Iya, itu Mama ya. kan Mama terus terakhir sebelum Mama pergi, Mama tuh sedih gitu loh melihat kondisi apa begitu Mas, banyak masalah. Terus saya bilang kalau kami ada masalah kita semua susah. Ini Oma ya? Sin kuat katanya. Ibu maju, Bu. Yang dia itu. Memang penuh ujian. Hidup ini memang penuh ujian katanya. Ada. Sebentar dulu, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu mau nanya apa? Kalau ini Mama, kami di sini sehat Ma. Yang penting Mama di sana, hanya doain kami aja. Mama nggak usah sedih lagi. Kalau bener Mama ini Mama udah nggak usah sedih lagi. Emang namanya hidup pasti ada senang ada susah. Anak-anak Mama semua di sini senang kok Ma. Bapak bantu pegang tangan Bapak. Ya sini. Ini apa Bos? Kalian bahagia selalu. Kudoakan kalian bahagia selalu katanya. Neng akhirat Ya. itu dia bahagia. Akhirat dan surga. Amin amin ya Allah. Tapi Mama tuh sayang banget ke Mas iya. soalnya. Sayang banget ke Mas. Begitu Mas sudah dalam kondisi Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah dalam kondisi susah tuh sampai Mama nangis. Sehat kami, sehat dengan susah kamu, susah kami semua. Mama selalu ngomong kayak gitu. Sampai di sana pun dia mesti mikirin kami. Ya Allah. Ya kan saya tidak langsung kan? Iya, tadi kan beliau datang langsung nangis Panglima nyanyiin Saya lagu. tidak langsung. Aku nggak ngerti kalau itu lagunya Kus Plus yang Karena itu disukain. karena namanya Mama, Diana kan namanya Mama. Iya. Gitu loh. Diana kan itu berarti kan Iya, kode ya. Iya. Oke. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, kita lanjut berkomunikasi dengan makhluk. Kowe kira seberapa dibandingkan loro hatiku? Loh, Sikilmu kira seberapa? ini yang jahat nih. Kamu siapa? Loromu nggak seberapa daripada loro hatiku katanya. Ora sapiro lorone iki. Jadi kamu makhluk yang diutus ya? Atau kamu yang utusnya? Masalahmu apa dengan Pak Tamin? Anyel aku karo awakmu. Anyel karo awakmu itu kesel. Jadi Suwe tak gawe rak tadi. tuh kan bener. Wis munggah kok iso jenenganmu apik. Wis mudhun kok iso apik jenenganmu. Namanya Bapak tuh tetap harum ketika naik, ketika turun gitu. Jadi dia yang sakit hati, berarti ini iri dong kamu. Ibu aja budek kesini. Kok kamu kok jadi masalahnya sama kamu? Perencanaanku ki berantakan karo awakmu, ora disetujui. Berarti kaitannya dengan Kakeme perizinan pembangunan. kaitannya dengan kerjaan Bapak sebelum pensiun, Bu. iya dia berantakan gara-gara saya soalnya karena saya tolak. Oh, Telak kowe. Ora iso diunggahno perencanaanku. Arep tak ganting awakmu ki awakmu mangkreng. Gak iso jebene. Targetmu apa? Awalane ki target ben kowe ki manut. oh, pakai penunduk. Lalu Ora iso manut ki angel. Tak dobrak ki angel. terus biar Bapak nunduk sama kamu, turut
Apa kemauanmu gagal lalu Ra iso tenan iki. nggak bisa ditembus sama sihirmu itu, lalu gimana? Pakai cara lain? Tak apik-apik no ora iso. Tak kei oke yo ora iso. Oh, mau disogok berarti? Kamu berarti mau nyuap bapak? Nggak Loh, berhasil? iya. Setelah gagal nyuap gimana? Tak sumpahno. Gimana disumpahinya? Ya nanti kamu jatuh. Wis tak obati. Wis tak tiupi. Bukan hanya disumpahin tapi diobati, artinya dia datang khusus Pak ke dukun. Gitu kan? Namamu siapa? Ha, Ada huruf H. Apa? Laki-laki perempuan di dalam nama orang itu mengandung huruf H. Laki-laki. lanang Ciri-cirinya cilik awake ora pati lemu. terus iya. Tuh, rambutnya lurus. Apa udah ngopi ya siapa? Halo? Allah. Astagfirullah. Ini ganti makhluk lagi. Arahnya udah ketahuan berarti. Kenapa tangannya? Sakit. Sakit. Bapak tangannya sakit? Tangannya Bapak sempat sakit? Bukan ya? Suwon nggih. Sampun sayang. Bilang terima kasih sama ibu tapi bahasa Jawa. Suwun nggih sampun sayang katanya. Sabar ngurmati. Kerasnya suamimu hanya di mulut saja, tapi hatinya baik toh. Masya Allah. Dari leluhur Bapak kali. Dia hanya keras di mulut saja. Kalau orang tua Bapak masih ada? Oh, dua-duanya udah nggak ada. Maaf, ini dengan siapa? T. Mengandung huruf T. Ada huruf T di dalam namanya. Mbak Putri apa Mbak Kakung? Aku dari Kidungan. Kidungan. Mbak Putri apa Mbak Kakung? Aku laki. Laki. Apa? Aku itu. Oh, dua-duanya. Kedua. Suami istri. S. Ada huruf S-nya, Pak. Yang perempuan huruf S, yang laki T. Dari kota mana? Kue mau delok banyu ning endi le? Panglima tadi lihat air di mana? Kok teko ini laut barang. Oh, iya, saya melihat laut tadi. Di Pak. Kudu laut le. Apa itu? Perairan cilik. Daerah tempat lahir Bapak ya? Iya, tapi kotanya kota mana? Aku ki yo kotane Padangan, Oh, tapi iya benar. sejarahnya ya Pajang. Pajang. Bapak saya kan ya dari Demak dan Dari Demak, Jawa Tengah berarti? iya dari keturunan dari Sunan Oh. Sunan Bonang. Lah kui. Iya. Saya dari Wali Kidungan. Betul itu, betul Pak. Kidungan itu nama tempat. Oh, saya baru dengar saya. Semua kehidupan iki wis dicatet Gusti Allah le. Orang tuamu mengutamakan agamamu dibandingkan dunia, karena orang tuamu menguatkan dirimu bahwa kehidupan dalam dunia ini jangan ditakuti, karena semua sudah tertulis dan tercatat. Jadi sudah garis kehidupan. Awalnya kamu kuat dan gagah, tiba-tiba terjadi kelemahan pada ragamu, tetapi jiwamu tetap kuat. Iya. Karena apa? Letaknya keimanan di dalam ragamu itulah yang menopang tubuhmu menjadi kuat. Masya Allah. Iya, Mbak. Mau dipelintir kayak apa raga kita, tetapi bila iman kita kuat, insya Allah kita tetap bisa menopangnya. Amin. Amin. Kalau tidak ada keimanan, kalang kabut. Mesti ngerti yang namanya keutuhan itu di luar pemikiran manusia, yang seharusnya tumitnya itu di belakangnya jari, Iya. jari di belakang, tumit di depan. Siapa yang tidak ngeri? Ngeri, Mbak. Itu
sebagian kecil dari rasa sakit yang luar biasa. Sampai istrimu sabar menerima bentakanmu pada saat amukanmu. Karena apa? Istrimu menyadari keadaanmu yang sedang kepayahan. Ya toleh. Orang tuamu mengutamakan agamamu. Iya. Maka Allah menitipkan istrimu kepada dirimu untuk membawa agamamu kepadanya. Anugerah besar dari Ibu kan, Allah. Ibu kan mu'alaf, Masya Allah. Iya. Karena menikah sama bapak Ibu. Belum tentu dia pendakwah yang sepanjang hidupnya bisa mengajak saudaranya. Hebat. Itulah iki nyoto impenanmu. Apa yang kau impikan? Iya, itu mimpinya apa artinya, Mbah? Diberikan tanah oleh petinggi Iya. di negara ini, oleh Iya. Sama Pak Jokowi dikasih lapangan ya, Pak. Jokowi itu adalah presiden. Dia itu petinggi. Lalu apa urusannya dengan tanah, Le? Gimana? Tanah itu adalah pijakan. Yang dikatakan tadi, pijakan kita itu harus kuat. Pondasi. Ya. Pondasi. Karena kita akan kembali ke tanah. Lalu kenapa Bapak Jokowi itu yang memberikan dan kamu di sini? Supaya apa? Kedudukanmu, jabatanmu itu harus sesuai, harus kuat untuk menopang dirimu berpijak di atas muka bumi ini untuk kembali kepadanya, bertanggung jawab. Lalu kamu dijahati karena manusia pasti mempunyai sifat iri dan dengki. Di antara mereka ada yang tidak suka atas pijakanmu. Karena ingat, pada saat kau dulu bekerja, kau memutuskan suatu perizinan di mana perencanaan sebuah pembangunan. Ya toh? Iya. Iya, benar kan? Betul banget. Biro perencanaan yang dipimpin Bapak ya. Ya Terus woi. kok dalam mimpi itu ketemu Panglima, Mbah? Nah, lantaran masuk kepada suatu ukhuwah di mana di dalam jiwa-jiwa manusia bersemayam sedikit saja ada rasa tali persaudaraan. Disitulah berkahnya. Keeratan terjadi di atas ketulusan hati kalian. Matur suwun, kalian menganggap bahwa keluarga di sini adalah keluarga kalian, bukan sekedar atasan kalian yang pada saat jaya dulu dibangga-banggakan, pada saat dulu menebarkan banyak kenikmatan. Pada saat dia pun terjatuh, kalian itu tetap ada. Iya, dia nggak meninggalkan kami. Aku sembah suwun. Sama-sama, Mbah. Maka inilah, tanpa disadari, orang-orang yang sudah kau bantu, yang kau berikan sedekahnya, itulah penolongmu dari orang-orang yang iri terhadapmu. Tapi itulah manusia, terkadang ada kehilafan dari lidahnya sendiri. Iya. Karena memang ketegasanmu terkadang menggores hati orang-orang yang tidak memahamimu. Kalau orang yang mengenalmu akan memahami, tapi tidak semua orang bisa memahami.
Ya, terus kok bisa Panglima mimpi ibu, Mbah? Karena apa? Kau sama-sama dari perairan Sumatera. Oh, Masya Allah. Iya, Panglima orang Aceh, Ibu Medan ya? Sama-sama dari Sumatera. Terus? Jadi keterkaitan ini mengalir padamu Satu untuk leluhurnya meminta sama. bantuan, Oh ya Allah. untuk membangkitkan semangatnya. Tapi Ibu nggak ngomong apa-apa di mimpi itu ya? Enggak, ditanya diem aja. Ya, tapi wajahnya saya tahu lagi ada masalah. Karena saudara tidak perlu diucapkan, tetapi merasakan keadaan saudaranya. Ini ada masalah nih. Saya tahu ini ada masalah. Panglima nggak maju Bang. Nggak apa-apa. Jadi semua sudah digambarkan, Le, bahwa impianmu itu harus menguatkan kembali pijakanmu, di mana keimanan yang utama, beribadah yang lebih baik seperti orang tuamu, mengutamakan agamanya. Iya. Bukan mengutamakan pikiranmu, karena terkadang pikiranmu dimanfaatkan oleh orang-orang di sana. Nah, tapi kalau yang makhluk yang dikirim itu apakah masih ada di sekitar sini? Ya, masih. Karena masih tidak memikirkan hal itu. Tetapi setelah kejadian itulah baru dirasakan ada sesuatu yang benar-benar di luar pemikiran. Nalar ya. Maka itulah hikmah dari setiap peristiwa akan membawa manfaat. Akan kembali kepada ayat tadi. Berarti kalau nasihat Mbah, ini rumah harus didoakan Panglima ya, disiram air doa, dibersihkan biar makhluknya pergi ya Mbah. Itu tergantung dari dirimu, Le. Kalau kau sanggup untuk melawannya, lawanlah dengan keimananmu, dengan sedekahmu, dengan ibadahmu. Kalau memang merasa kau butuh dorongan dari saudaramu, lakukan. Karena memang yang iri dan dengki terhadap dirimu sudah terlihat secara nyata dari mata dan pendengaranmu. Oh gitu ya? Nyata. Jadi secara nyata terlihat dia main halus juga gitu ya? Persis dengan takdirnya hari ini. Kembali kepada muhasabah diri. Pada saat kalian melakukan kegiatan ini, dimulai dari jam berapa, bukalah ayat itu. Dari jam berapa ya? 15. 54. 15:54. Oh iya benar, surat Ar-Rum 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Iki dari Allah. Terima untuk jadi bahan renungan kita, bahwa tidak ada yang kuat di dunia ini, hanya Allah lah yang kuat. Tetapi iman kita harus kuat melebihi raga kita, karena iman itu tidak pernah mati, akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Tetapi raga kita sekuat-kuatnya, raga kita ini mesti hancur dipangan ulat, ya toh? Ya. Tapi iman tidak ada yang berani, tidak ada yang berani mengganggunya. Wis, ngono ya, aku nyamuk deh. Bapak ada yang mau ditanyain nggak? Mbah, namanya nggak boleh disebutin Mbah. Boleh Mbah? Sudah saya bilang saya mewakili dari Kidungan.
Dari Gedungan. Nanti dicari namanya mengandung huruf T sama S. Untuk ibu ada pesan nggak, Mbah? Pesan untukmu adalah istri yang penyabar tidak akan merugi. Karena kesabaran seorang istri adalah kedudukan yang mulia. Karena itulah dia akan mendapatkan pintu surganya Allah. Amin ya Allah. Ya, makasih Mbak. Bukan perkataanku, itu perkataannya Gusti Allah. Iya. Tetap rendah hati, menjaga lisan, tetaplah merangkul kepada yang lemah, memudahkan urusan saudaramu agar kita mendapatkan syafaat. Amin. Atas perbuatan kita sendiri. Makasih. Karena sepele memberi makan seekor kucing, tetapi dari keikhlasan kita bisa dimasukkan surga olehnya. Dialah yang akan bersaksi kepada Allah, wahai Allah, aku sudah dimuliakan olehnya. Dia memberikan aku makan di saat aku kelaparan. Ibu ya, ibu suka kasih makan kucing kan? Kucing liar kan suka datang dikasih makan sama ibu. Ya, wis ya. Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Basah dari perairan beliau. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada kaitannya dengan misteri yang ingin diungkap dalam kehidupan Bapak Tamim. Nah, Bapak, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Baik, terima kasih. Ya, jujur ya, saya merasakan hal yang luar biasa. Apa yang tadi kesaksian disampaikan itu dua Mediator. orang tadi, mediator tadi, benar-benar sudah nggak ada yang meleset, semuanya benar-benar 100%. Saya sendiri merinding sampai berapa kali saya nangis. Bukan apa-apa. Kok persis apa yang disampaikan dengan apa yang saya alami. Semuanya persis sama. Jadi ya apa ya, itu semuanya Allah ya. Melalui beliaunya ini, mediatornya, melalui ini, akhirnya semua juga bisa terungkap. Apa yang tadi masih dalam bayangan-bayangan, semakin jelas, semakin mengerucut ya. Cuman bukan saya untuk balas dendam, enggak. Semua saya lakukan sama Allah. Tapi paling tidak saya harus lebih hati-hati. Tapi sekali lagi luar biasa ya. Melalui beliau ini yang tadi sampaikan, kalau memang sudah sama-sama kita saudara, sudah kayak apa ya. Tadi sampaikan sama dari Sumatera. Itu bagi saya baru terungkap hari ini, terus terang aja. Belum pernah ada yang ngomong seperti itu, belum pernah. Tapi sekali lagi kedekatan itu ternyata berimbas ya. Ternyata kita bukan siapa-siapa, kita saudara. Kenapa saya harus mimpi ini? Kenapa harus saya mimpi ini segala macam? Ternyata terjawab semuanya. Dan itu nggak bisa direkayasa, Pak ya, ketulusan betul, itu. Betul. Dan itu ya semuanya mengalir begitu aja. Ya Allah sudah memberikan garis, kamu nanti harus begini-begini, dan nanti ketemu dengan ini segala macam. Itu semuanya karena izin Allah. Ya, pada saat menjadi orang tua,
ngasih tahu begini bapakmu begini, bapak kamu begini segala macam, itu semuanya nggak ada yang salah, semuanya pas ya. Ya siapa yang tadi bilang katanya kok melihat saya laut, itu memang bapak saya terusan dari Sunan Bonang, Perairan. dari Demak, ini itu memang deket banget. Saya masih kecil sering diajak, ayo kita ke Mbah, diajak ke Sunan Bonang, Gundung, saya ingat banget. Itu sering setelah bapak saya nggak ada, banyak yang merasakan kehilangan, akhirnya bapak, oh ternyata Pak Jumtofa udah meninggal ya. Itu saudara-saudara yang dari Bonang baru pada ketahuan, membawa rombongan satu bus atau segala macam, baru tahu kalau bapak saya nggak ada. Nah ini hari ini terungkap ya. Kenapa tadi kok ada laut, dan kalau di tempat saya memang nggak ada, tapi di mbah saya dari bapak itu memang di sana. Tadi disampaikan ada laut, ada segala macam. Itu benar semua. Apalagi tadi disampaikan tentang Arum 1554, apa yang dikatakan apa yang kuat menjadi lemah, apa yang lemah menjadi kuat, sampai ada uban segala macam. Itu persis bahasanya tadi dibacakan apa yang disampaikan. Ada di dalam Al-Quran itu ya. Titik komanya sama tadi Mbak Rana membaca ini. Persis. Nah kalau ini gimana Pak, hawanya rumah kan tadi sudah sempat disiram air doa sama Panglima. Alhamdulillah ya, saya merasakan lebih sejuk, lebih enak. Sebelumnya kan kemerungsung ya, termasuk saya punya rasa pengen ya. Tapi semenjak tadi setelah alhamdulillah dingin, adem, sejuk, ya merasakan kedamaian, merasakan enak gitu, suasana beda, terus terang beda. Saya merasakan itu bahwa ini kan nggak bisa dibohongin ya, saya merasakan itu. Alhamdulillah ya. Allah melalui beliaunya ini telah memberikan ya suasana yang jauh lebih. Mudah-mudahan ya ke depan kita akan lebih baik lagi. Silaturahmi kita lebih erat lagi. Kita saling menjaga, saling bagi saya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan memberikan rezeki dan segala macam. Itu benar banget ya. Saya merasakan dampaknya ya, terus terang aja ya. Kalau sama beliau ini kan memang sudah ada 18 tahun. Jadi kedekatan itu sudah bukan orang lain lagi. Tapi rupanya Allah mencatat setiap perjalanan manusia itu kan pasti ada dicatat semuanya lah. Oh nanti dampaknya sekian lama. Memang jangan balas nggak orang itu, mungkin melalui ya itu. Ya itu saya yakin betul bahwa sedekah itu bisa menjaga diri dari segala perbuatan yang yang macam-macam lah ya. Itu nggak bisa terbantahkan itu. Ya. Baik. Kalau Ibu apa kesan-kesannya Bu? Seperti yang dikata ngomong, yang menolong Bapak selama ini sedekah. Kan saya pernah cerita ke Mbak Ana. Bapak itu terlalu baik dengan orang. Saya kan pernah cerita ke siapa aja, kadang-kadang suka ngomel, Bapak ini gini-gini, saya selalu diomelin Bapak. Nggak boleh begitu. Yang penting niat kita, mungkin rezeki mereka itu dari saya. Bapak selalu ngomong, mau dia curhat masalah, dia mau bohong, mau benar, itu urusan dia. Yang penting saya niat saya bantu, rezeki mereka tuh melalui saya. Selalu diingatkan begitu-begitu Bapak. Sedangkan Ibu mengetahui kalau beberapa dari mereka memanfaatkan tanda kutip ya. Nggak usah dipikirkan karena mungkin ya semenjak terbuka ini saya baru tahu, oh ini kali yang dibilang Bapak suka ngomong itu rezeki mereka tapi melalui saya. Terus Ibu tadi, Ibu tiba-tiba nggak bisa menahan air mata ketika tiba-tiba ada yang nyanyi lagu Kus Plus. Karena di kan saya kok ngomongin tentang Mama pasti saya nangis. Karena Mama tuh sayang banget dengan Mas. Mama tuh walaupun sakit tiap pagi, saya dengan Mama tuh berbeda. Emang saya udah ngikutin Mas semalam. Iya Ibu, jadi pagi, Mama masih berdoa dengan agamanya ya. Saya doain semua anak-anaknya. Siapapun saya doain, nggak ada saya pilih kasih mau agama apapun, saya selalu berdoain. Saya tuh sedih kalau ngelihat suka namain Mas, ngelihat Tamim susah tuh saya sedih. Susah Mas Tamim, susah kami semua, selalu ngomongnya begitu. Makanya mungkin atau Mama sakit juga dalam keadaan nggak sadar, dia selalu ditanyainnya Mas gimana, Mas gimana. Udah Mas baik, Mas sehat. Yang penting Mama semangat dan cepat sembuh katanya. Kami di sini nggak ada yang susah, kami sini semua senang, anak-anakmu senang. Itu yang kami ingatkan ke memori Mama supaya dia nggak kepikiran. Tapi kan namanya dia udah di alam sana, dia melihat kali, makanya sampai nggak ada pun masih memikirkan kami gitu anak-anaknya. Nah, tadi pesannya tadi kalian sehat, yang seneng. Nah, tadi pesannya gitu kan. Oma doakan semoga bahagia. Kenapa saya feelingnya itu Mama bukan kan? Kan tiba-tiba nyanyi lagu Kus Plus yang judulnya suka Diana. kita godai kan Diana. Mas nyanyi lagu Diana,
katanya kan. Mama suka godain, nggak boleh manggil-manggil tuh nama mertua. Mama suka godain, Mama kan suka guyon orangnya gitu. Itu kan namanya, Mama suka kus-kus. Pas lagu itu lagu namanya Mama gitu. Maksudnya, apakah ini Mama? Mungkin ada pesan yang dia mau sampaikan tidak sempat tersampaikan karena kondisinya anfal sempat koma sampai tidak ada, jadi kita tidak sempat komunikasi apa pesan-pesan Mama. Iya, tapi itu jin korinnya yang suara batin ya. Iya, makanya itu. Nah, kalau ini Bu, hawanya rumah bagaimana setelah disiram air doa? Ya jadi adem, saya bilang Mbak, pasan di luar panas tapi kayak mendung karena kan jadi dingin kan di dalam kan, kayak adem kan, mendung ya. Jadi kesan mendungnya bukan mendung gelap, jadi maksudnya udaranya hawanya jadi adem gitu. Alhamdulillah ya. Rasanya Sejuk, panas tapi sejuk di sini. Mudah-mudahan sejuk terus dan Ibu udah nggak menemui lagi suara-suara ledakan lagi ya Bu. Amin. Amin. Ya, waktu itu kenceng banget ya, saya kan di kamar ya. Mama soal Papa di sini lagi gitu. Apa ini? Bener-bener kayak dilempar batu yang gede gitu. Tapi kok nggak ada yang Tapi pecah, dicek nggak ada apa-apa. Ya, itu dia. Sampai ujung tuh naik ke atas nggak ada apa-apa. Ya, ternyata itulah sihir itu nyata ya. Ya, itulah saya bilang. Saya merasakan tapi nggak bisa membuktikan. Oh ini nih. Tapi begitu tadi. Hari ini semua terbukti ya. Selama ini nggak pernah kepikiran. Ini karena si A si B sih enggak. Kayak emang namanya cobaan. Oh ya, makanya saya paham. Iya. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Pak Tamim ini. Ya, saya pribadi ingin menyampaikan ini semua memang sudah Allah yang mengatur semua ujian dan cobaan dan peristiwa ini mengapa harus terjadi, dan sampai saat ini tim Mata Langit pun sampai di sini berkolaborasi dengan Pak Tamim, dan alhamdulillah memang bertepatan ini hari Jumat barokah juga ya. Ini penuh rahmat di hari ini gitu, bisa kita bersatu rahmi. Ini kayak Bapak bilang tadi juga akan memperpanjang umur, mempermudah segala urusan kita, karena di balik silaturahmi itu banyak makna dan manfaat yang Allah sukai. Terutama satu lagi ibadah yang paling amat Allah cintai yaitu bersedekah sebenarnya. Karena pada saat Nabi Musa bertanya kepada Allah, ibadah apa yang sudah kuperbuat ya Allah yang paling kau sukai? Ternyata bukan sholatnya, bukan puasanya, ternyata sedekah, ternyata memberi makan orang yang lagi lapar, memberi minum. Sholat, puasa itu hanya untuk kamu. Untuk kamu. Tapi kalau sedekah untuk orang dan membahagiakan orang lain. Dan pasti diterima sama Allah pahalanya. Nggak mungkin diseleksi lagi istilahnya, itu nggak mungkin. Tapi kalau yang lain mungkin ada bisa saja tidak diterima karena nggak mau mencapai persyaratan syariat mungkin apanya. Tapi kalau sedekah itu walaupun kita niatkan kepada orang yang sudah tiada pun, udah meninggal pun, sampai kepada ruh yang sudah tiada. Itulah keistimewaannya. Sampai orang yang sudah meninggal pun katanya hanya pengen dihidupkan, hanya sesaat saja meminta sama Allah, hanya untuk bersedekah katanya. Itu orang yang sudah mati. Meminta kepada Allah hidupkan untuk bersedekah. Jadi alhamdulillah ya, saya terutama pribadi dan yang lain semua, mumpung kita masih diberi kesehatan sama Allah, diberi umur sampai saat ini, kita terus berlomba-lomba lah untuk perbanyak sedekah kepada orang yang tepat gitu ya. Karena yang namanya bersedekah kita tidak pernah rugi, dan sedekah kita itu pasti akan terus tercatat sama Allah sampai kita di dalam kubur pun itu tetap pahalanya terus mengalir. Itu yang saya ketahui gitu. Dan insya Allah kedepannya kita dilindungi sama Allah dari segala macam bentuk kezoliman manusia maupun bangsa jin apabila mereka zolim terhadap kita. Dan percayalah, sebuah kebenaran akan tetap menjadi sebuah kebenaran, dan kebatilan tidak akan pernah bisa menghancurkan kebaikan. Nah, itu pasti. Dan tidak akan pernah mereka memenangkan yang namanya kebatilan itu, karena kalaupun seandainya kebaikan itu kalah di muka bumi ini, tapi tetap bonusnya akan menang di akhirat kelak. Amin, Masya Allah. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.